Baiklah, mari kita memulai webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya sendiri sebagai moderator, Saudara Iswan sebagai narasumber dari kelas Informatika F. Kami ingin membahas mengenai materi yang temanya pemahaman dasar teknologi informasi yang akan dibawakan oleh Saudara Iswan sebagai narasumber. Saya persilakan Saudara Iswan untuk memulai materinya. Baiklah, saya akan memulai materi tentang pemahaman dasar jaringan komputer. Bagaimana kita tahu bahwa teknologi informasi sangat berkaitan dengan yang disebut dengan jaringan komputer. Saya akan menjelaskan apa itu jaringan. Network atau jaringan. Jaringan adalah kumpulan komputer dan perangkat yang terhubung bersama-sama melalui perangkat komunikasi dan media transmisi. Sebuah jaringan dapat bersifat internal ke organisasi atau menjangkau dunia dengan menghubungkan ke internet. Kemudian dari jaringan yaitu kegunaan dari jaringan yaitu sebagai berikut. Pertama, fasilitas komunikasi. Kedua, berbagi perangkat keras. Ketiga, membagikan data dan informasi. Keempat, berbagi perangkat lunak. Kelima, transfer data. Sekarang adalah pemahaman dasar teknologi informasi. Komunikasi digital. Komunikasi digital adalah teknologi yang berbasis sinyal elektrik komputer, di mana sinyalnya bersifat terputus-putus dan menggunakan sistem bilangan biner. Bilangan biner tersebut akan membentuk kode-kode yang mempresentasikan suatu informasi tertentu. Adapun perangkat yang diperlukan dalam komunikasi digital diantaranya yaitu sebagai berikut. Pertama, perangkat pengirim yang berfungsi dalam melakukan instruksi pengiriman data atau informasi. Yang kedua, media transmisi merupakan media yang digunakan sebagai tempat data atau saluran komunikasi. Yang terakhir yaitu perangkat penerima merupakan perangkat yang berperan dalam menerima instruksi, data, atau informasi. Jaringan berdasarkan luas area. Local Area Network atau LAN. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contohnya penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Ini adalah contoh dari jaringan LAN. Selanjutnya yaitu Metropolitan Area Network atau MAN adalah jenis jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat lainnya dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar daripada jaringan Local Area Network atau LAN. Berbeda dengan LAN tadi, MAN ini area cangkupannya lebih luas. Bisa kita lihat pada gambar yang di bawah ini, di mana kantor satu dan kantor 2 saling berhubungan dalam satu jaringan yang disebut dengan MAN. Selanjutnya yaitu Wide Area Network atau WAN, merupakan kumpulan dari Local Area Network atau LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM serta relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh. Ini adalah contoh dari jaringan WAN. Kantor pusat dan kantor cabang saling terhubung melalui jaringan WAN. Selanjutnya itu Personal Area Network atau PAN. Jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Ini hampir mirip tadi dengan LAN. Ini adalah contoh dari penerapan jaringan PAN. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Cluster Area Network atau CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, perburuan kelas, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh bentuk dari jaringan CAN. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah internet.
Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Ini adalah gambar dari jaringan internet yang menghubungkan antara wireless LAN, ISP, WAN, semua jaringan yang telah saya sebutkan tadi akan tersambung ke yang namanya internet. Selanjutnya itu Wide Area Network adalah network yang menggunakan kabel sebagai media penghantar. Jenis kabel yang umum digunakan oleh network biasanya terbuat dari bahan tembaga, seperti kabel koaksial. Ini adalah bentuk dari kabel koaksial yang di dalamnya terdapat tembaga. Yang kedua, twisted pair. Ini adalah contoh dari kabel twisted pair yang memiliki beberapa kabel dengan warna yang berbeda di dalamnya. Dapat diurutkan sesuai kebutuhan pada saat ingin digunakan. Yang ketiga, serat optik. Ini adalah bentuk dari serat optik yang biasa digunakan pada penyedia layanan internet seperti Telkom. Yang terdapat di dalamnya itu kaca yang berfungsi untuk menghantarkan cahaya. Selanjutnya itu wireless network, menggunakan media penghantar berupa gelombang radio atau cahaya. Oleh sebab itu pengguna dapat dengan mudah mengakses network tanpa harus memasang kabel pada komputernya. Berbeda dengan sebelumnya, wireless network ini tidak menggunakan kabel, tapi menggunakan gelombang radio, jadi dapat menghemat penggunaan kabel dan mengurangi biaya pembelian seperti kabel yang terlalu panjang karena bisa menggunakan menara atau pemancar untuk menggunakan sistem wireless network seperti contoh di bawah ini pada gambar ini. Berdasarkan pola operasinya, client server adalah network yang memiliki satu atau lebih komputer yang dapat melayani komputer lain. Komputer yang melayani ini disebut dengan server, sedangkan komputer yang dilayani disebut klien. Seperti ini adalah contoh dari client server. Yang di atas itu adalah disebut sebagai komputer server, terus yang tiga adalah komputer klien. Jadi komputer klien baru dapat digunakan apabila memiliki akses terhadap komputer server. Selanjutnya itu adalah peer-to-peer, adalah network yang setiap komputernya bisa melayani atau dilayani pada saat bersamaan. Peer-to-peer banyak diimplementasikan pada LAN, akan tetapi kemungkinan besar juga digunakan pada jenis network yang lebih besar cangkupannya. Seperti ini adalah contoh dari peer-to-peer. Jadi berbeda dengan client server tadi, peer-to-peer ini bisa menjadi server dan juga bisa menjadi klien secara bersamaan. Jadi semuanya bisa beroperasi tanpa butuh instruksi dari komputer server lainnya. Baiklah, saya akan berikan kepada teman saya Nurhalisa untuk menjelaskan materi selanjutnya. Kepada Nurhalisa, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Iswan. Standar dan protokol komunikasi jaringan. Pertama, internet. Internet atau internet adalah standar jaringan yang tidak menentukan pusat komputer atau perangkat jaringan, yang biasanya disebut dengan node. Harus mengontrol ketika data dapat ditransmisikan. 2. Cincin token. Token ring standar menetapkan bahwa komputer dan perangkat pada jaringan berbagi atau melewati sinyal khusus. 3. TCP atau IP. TCP atau IP protokol adalah jaringan yang mendefinisikan bagaimana pesan atau biasa disebut dengan data diurutkan dari satu jaringan ke jaringan lainnya. 4. Wi-Fi. Wi-Fi mengidentifikasi jaringan apapun berdasarkan standar
802.11 yang menentukan bagaimana dua perangkat nirkabel berkomunikasi melalui udara atau udara satu sama lain. 5. Bluetooth. Bluetooth adalah protokol jaringan yang mendefinisikan bagaimana dua perangkat Bluetooth menggunakan gelombang radio jarak pendek untuk mengirimkan data. Macam-macam perangkat jaringan komputer. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari klien karena tujuan dari dibuatnya server memang untuk melayani komputer klien. Kita bisa lihat contoh gambar di bawah. Router. Router adalah perangkat Jarcom yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN, serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Router dapat menentukan jalur terbaik karena memiliki tabel rutin untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan. Kita bisa lihat gambar router di bawah ini. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer secara fisik. Bentuk dari switch sama dengan hub, namun jika dilihat dari sisi logika, switch sama dengan bridge. Switch memiliki dua tipe, yaitu unmanaged switch yang merupakan tipe termurah dan managed switch yang merupakan tipe termahal. Kita bisa lihat contoh gambar switch di bawah ini. Kabel merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Terdapat beberapa jenis kabel untuk pembuatan saluran jaringan. Di antaranya adalah kabel koaksial, fiber optik, dan twisted pair. Kita bisa melihat di bawah ini contoh kabel-kabel. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut juga dengan Internet Server Provider atau biasa disebut dengan ISP. Kita bisa lihat contoh gambar modem di bawah ini. WirelessCar merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung dalam jaringan nirkabel. Rata-rata komputer jenis terbaru sudah menggunakan perangkat yang mendukung WirelessCar, namun Anda juga bisa menambahkannya sendiri pada komputer Anda. Kita bisa melihat contoh gambar WirelessCar di bawah ini. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.